Shalom, anak-anak muda terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur atas semua apa yang pernah Tuhan berikan bagi kita. Kalau kita ada sebagaimana ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah pujian kita menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Kami sembah Engkau. Haleluya. Tuhan, kami datang. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Tetap percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Sekali lagi tambah pujian ini. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan yang Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya baik.
terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya dengan sungguh-sungguh, percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Oh Yesus, kami berserah Tuhan, kami sembah. Kami datang Tuhan, kami percaya, kami berserah. Kau sangat baik, Kau ajaib Tuhan. Kami percaya, kami berserah. Oh Tuhan, kami bangga, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang, kami berserah. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Janjimu sangat ajaib Tuhan, luar biasa bagi kami. Terima kasih kami baru memiliki seperti Engkau. Sebentar Tuhan kami menyiapkan hati pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami menjadi hati yang siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semua teman-teman yang saya kasihi. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan
Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau menolong kami, memberkati kami, membuka hati kami untuk kami boleh mendengarkan dan menerapkan setiap firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul dari firman Tuhan pada hari ini adalah kasih yang sempurna. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-21. Kita akan membacanya bersama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka harusnya kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Ia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Maksud dari firman Tuhan pada hari ini adalah kita belajar menerapkan kasih Allah yang sempurna. Walaupun kita tidak sempurna, tapi kita belajar untuk menerapkan kasih Allah yang sempurna. Tujuannya yaitu ketika kita menerapkan kasih Allah yang sempurna, kita akan menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Jadi nggak ada kata aku nggak bisa bersama-sama dengan dia karena dia banyak kekurangannya. Tetapi dengan demikian kita bisa hidup damai dengan semua orang. Ketika kita menerima semua kekurangan dan kelebihan dari orang lain. Ada 3 hal yang kita pelajari pada hari ini sehubungan dengan ayat ini. Yaitu ayat yang ke-7 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Kenapa kita harus mengasihi? Karena sumber kasih itu Allah sendiri. Allah adalah kasih. Di dalam Allah ada kasih, karakter Allah adalah kasih. Kita tahu pada bulan ini adalah bulan Desember, adalah bulan di mana kita merayakan akan kelahiran Tuhan Yesus. Di mana Allah dengan begitu besarnya mengasihi manusia sehingga Allah datang sendiri mengambil rupa manusia dan mau mengasihi manusia yang berdosa. Kita tahu kasih manusia itu sangat terbatas. Kasih manusia itu bisa berubah. Sehingga Allah tidak mau manusia hanya mengasihi dirinya sendiri. Tetapi Allah mau memberitahukan bahwa Dia adalah kasih. Kasih lahir dari pribadi Allah yang sempurna. Kasih Allah itu tidak bisa dipengaruhi apapun dan oleh siapapun. Sebenarnya apa itu kasih?
Kasih adalah di mana kita bisa merasakan bagaimana Allah ada dalam hidup kita. Sehingga kasih itu akan keluar dalam hidup kita dan kita berikan kepada orang lain. Sumber kasih itu adalah Allah sendiri. Yohanes memberitahukan bahwa di dalam pribadi Allah ada kasih. Kasih yang tidak bisa dibatasi oleh apapun, yang tidak bisa pengaruhi, yang tidak terbatas. Tetapi tidak ada namanya kasih yang minta balasan. Kasih Allah adalah kasih yang tidak mengenal batas. Allah sangat mengasihi manusia. Jadi kita harus tahu bahwa Allah itu adalah kasih. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan kasih Allah dalam hidup kita. Kalau kita tahu bahwa Allah mengasihi saya, jadi kita jangan biarkan kasih Allah itu hilang dalam hidup kita. Kasih Allah itu kita buang. Tetapi kasih Allah ada dalam hidup kita dan kita bersyukur karena kita adalah bagian dari orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana dengan hidup kita saat ini? Apakah kita sudah merasakan kasih Allah dalam hidup kita? Atau kita masih belum merasakan kasih Allah yang sempurna dalam hidup kita? Kita harus mengerti bahwa kasih Allah itu sempurna dan luar biasa dalam hidup kita. Kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan kita ketika kita hidup di dalam dunia ini. Kita tidak menyia-nyiakan kasih Tuhan, tetapi kita terus lakukan yang terbaik, membalas kasih Allah, bersyukur buat kasih Allah, dan menikmati kasih Allah. Hal yang kedua adalah ayat yang ke-15 dikatakan, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Yang kedua adalah kita harus belajar memahami kasih Allah melalui pengorbanannya. Ini terungkap ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Apa yang Allah lakukan pertama kali? Allah mencari manusia, dan manusia bersembunyi. Manusia merasa ketakutan ketika mendengar langkah Allah. Manusia malu berhadapan dengan Allah. Tetapi apa yang dilakukan Allah? Allah mencari manusia dan berusaha menemukan manusia. Dan ketika menemukan manusia, Allah tahu mereka sudah kehilangan kasih Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Allah menyelesaikan ketakutan mereka. Dan Allah menutupi kemaluan mereka dengan mengambil seekor domba dan menyembelihnya dan mengambil bulunya menjadi pakaian untuk menutupi tubuh manusia. Di sini kita lihat bahwa bagaimana bisa kita memahami kasih Allah, yaitu melalui pengorbanannya. Pengorbanan Tuhan yang terlengkap dan yang sempurna hanya di dalam satu pribadi, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga di ayat 15 dikatakan bahwa barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Jadi supaya kita bisa memahami kasih Allah, kita harus memahami pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu adalah puncak kasih Allah kepada manusia. Pengorbanannya di atas kayu salib bukan main-main. Pengorbanannya diberikan tubuhnya kepada manusia, darahnya kepada manusia, di mana itulah letak kesempurnaan kasih Allah kepada manusia. Kasih Allah yang menjembatani manusia untuk bisa berhubungan lagi dengan Tuhan. Tanpa kasih dan tanpa pengorbanan, tidak akan ada hubungan yang baik lagi dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kasih Allah tidak akan sampai kepada kita tanpa kita menerima Yesus sebagai penebus kita. Jadi harus kita akui, supaya kita dapat menerima kasih Allah,
Kita harus mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kasih itu akan masuk ke dalam hati kita. Dan kita akan terima kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita tidak bisa mengasihi orang lain kalau kita sendiri tidak ada isinya kasih Tuhan. Kita tidak bisa menerapkan kasih Tuhan kalau kita tidak menerima kasih Tuhan, tidak kepenuhan kasih Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana bisa kita mengasihi orang lain tanpa kita tahu bagaimana cara mengasihi orang lain? Kita sendiri kering dalam kasih kita kepada Tuhan. Untuk itu, pada kesempatan hari ini, kita belajar bagi siapapun yang belum menerima kasih Tuhan, buka hati, saudara-saudara semua. Terima kasih Tuhan. Terima pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan terima kasih Tuhan dalam hidup saudara. Dan saudara akan menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Sehingga hidup saudara tidak akan hampa. Tidak akan merasa sendirian, putus asa, dan ketakutan. Karena saudara sudah menerima kasih Allah di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Hal yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita. Yang ketiga, memahami kasih Allah melalui praktek hidup. Ada berapa kali katakan di dalam ayat ini, saling mengasihi. Di dalam ayat yang ketujuh, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Dan dikatakan juga di beberapa ayat yang ke-19, kita mengasihi. Sering hal ini dikatakan oleh semua orang. Kasih, praktek kasih. Bagaimana cara mengasihi? Ini mudah dikatakan, tetapi sulit dipraktekkan. Di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kasih itu menutupi banyak ketakutan. Kasih itu tidak ada kebencian. Kasih itu berlawanan dengan hal-hal yang negatif. Kasih itu selalu baik. Allah tidak kelihatan, dikatakan di dalam ayat ini. Tetapi yang kelihatan adalah manusia. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Kepada manusia yang kelihatan aja kita tidak mengasihi. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kalau masih ada kebencian dalam hidup kita, berarti kasih Allah belum sempurna di dalam diri kita. Kalau ada ketakutan dalam diri kita, berarti kasih Allah belum sempurna dalam hidup kita. Gimana saya bisa mengasihi orang itu? Pada orang itu menyakiti saya terus menerus. Keluarga saya, teman-teman saya, ataupun orang lain yang sering menyakiti dengan kata-kata maupun perlakuan mereka. Tetapi kita belajar melalui firman Tuhan pada hari ini. Siapapun kita. Kalau kita sudah menerima kasih Allah, kebencian itu tidak ada lagi. Ketakutan tidak ada lagi. Iri hati tidak ada lagi. Tetapi kita menerapkan kasih Tuhan. Hidup kita merasakan damai bersama Tuhan. Sukacita kita melimpah di dalam Tuhan. Karena kita memiliki kasih Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Yang tidak terbatas dan sempurna. Allah begitu mengasihi kita. Dia tidak memandang siapa kita. Dia tidak melihat kekurangan kita, keterbatasan kita. Seberapa kali kita banyak menyakiti dia. Tetapi Allah terus mencari dan mencari kita, mengasihi kita, memberikan berkatnya. Mengampuni kita. Begitu juga kita harus lakukan kepada sesama kita. Seberapa banyak dalam hidup kita buang, kita sia-siakan kesempatan untuk kita mengasihi orang lain. Tetapi pada hari ini saya rindu kita semua belajar untuk menerapkan kasih Tuhan.
Jangan berpikir, saya sudah mengasihi, saya sudah jenuh mengasihi orang itu, tapi apa balasannya? Jangan. Karena kasih itu gak ada batasnya. Sampai selama-lamanya. Dan Allah mau dalam hidup kita, praktek kasih itu nampak dalam hidup kita. Sehingga orang lain bisa melihat kasih Tuhan dalam hidup kita. Orang lain yang tidak mengenal Tuhan akan percaya kepada Tuhan Yesus ketika melihat hidup kita. Sama seperti Kristus, sama seperti Allah yang penuh kasih. Jadi goal dari firman Tuhan hari ini adalah praktekkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Maka Tuhan dimuliakan. Amin. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau kami diajarkan tentang kasih-Mu Tuhan. Dan Tuhan sudah mengasihi kami lebih dahulu. Dan kami akan mengasihi juga orang lain yang hidup di sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkan tangan saudara-saudara, kita akan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan dalam rohnya yang kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.